Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Kalau di sini teman-teman masih ada yang hobi bahkan suka nge-streaming game Platypus, kayaknya teman-teman mungkin ada yang seneng, tapi ada juga yang nggak suka. Karena kenapa? Karena game-game seperti Platypus, Army Man 2 gitu ya, atau game yang sebagainya yang menggunakan Direct 3D yang jadul, itu pasti gamenya selalu saja full screen. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang nggak suka full screen. Karena kenapa? Karena mungkin teman-teman ingin alt tab gitu ya, mungkin bisa dibilang alt sama tab gitu ya, berpindah-pindah aplikasi dengan mudah, sedangkan kalau full screen alt tab-nya jadi lebih susah. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang suka nge-streaming, sedangkan kalau misalnya di streaming, di full screenin itu layarnya bakal gepeng gitu. Sedangkan game-game zaman dulu kan layarnya kecil-kecil gitu, 640 kali 480, tidak sesuai dengan layar yang zaman sekarang mungkin 4K atau lain sebagainya, yang membuat layar itu jadi gepeng. Dan mungkin kalau teman-teman menggunakan dual monitor, terutama dual monitornya ditaruh di sebelah kanan, itu bisa saja layarnya jadi jadi kayak gitulah ya. Mungkin kalau teman-teman yang menggunakan multi monitor, pasti teman-teman bakal tahu gitu rasanya kayak gimana. Nah, mungkin ini adalah suatu hal yang kayaknya nyebelin gitu. Karena kenapa? Ya memang, kalau misalnya teman-teman coba untuk membuka game Platypus, pasti akan selalu full screen seperti ini. Nggak akan bisa sama sekali untuk bisa diatur. Padahal layar saya ini bisa dibilang 1080p. Tapi ya Allah, emang ini susah banget ya teman-teman. Ini nggak bisa diatur secara window mode. Kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam gamenya, nggak ada pengaturannya sama sekali. Terus kalau misalnya teman-teman di sini ada yang advance gitu, coba untuk mengubah config-nya, file config-nya, atau mungkin file di mana gitu. Ternyata teman-teman setelah mencoba untuk mengeditnya menggunakan Notepad, tidak berhasil juga. Atau mungkin di sini teman-teman ada yang mencoba untuk membuka atau bisa dibilang membuat shortcut-nya dengan menambahkan command strip window atau strip atau garis miring mungkin window borderless dan lain sebagainya, tetap saja tidak bisa. Ya, namanya juga adalah game Direct 3D yang jadul. Memang sudah otomatis akan full screen. Demi ini ya, bisa dibilang demi performa gitu. Karena zaman dulu, game PC zaman dulu, kalau misalnya menggunakan Direct 3D itu akan memberatkan PC. Ya, spek zaman dulu tahulah ya guys ya. Oke, jadi bagaimana bagi teman-teman yang menggunakan komputer zaman sekarang, tapi ingin bermain game Platypus ini secara window mode? Jadi bagaimana? Oke, teman-teman tidak perlu risau terlebih dahulu, karena kita ada satu aplikasi yang bisa digunakan, yaitu adalah Direct 3D Windower. Jadi aplikasi ini itu adalah kurang lebih mengsimulasikan atau mengemulasikan aplikasi maupun game yang menggunakan Direct 3D yang sudah otomatis terfull screen kan, bisa kita window mode gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ini aplikasi mungkin bisa dibilang mirip kayak FPX yang mungkin bisa dibilang buat PS1, atau mungkin bisa dibilang mirip seperti VMware, seperti VirtualBox yang mengemulasikan sistem operasi di atas software. Maka ini pun mirip gitu, seperti itu, mengsimulasikan sebuah game di atas software. Biasanya game akan dijalankan di atas Windows secara langsung gitu, di atas Windows secara langsung, tapi kita akan dijalankan di Direct 3D Windower yang bisa dijalankan di atas Windows seperti itu. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik dengan aplikasi ini, silahkan bisa cek saja di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman download, itu filenya bentuknya zip atau RAR gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah teman-teman sudah download dan juga ekstrak, silahkan teman-teman menuju ke filenya atau ke foldernya gitu ya, dan cek filenya gitu. Takutnya teman-teman ada yang kurang. Karena kenapa? Karena teman-teman harus kurang lebih lengkap seperti ini ya. Minimal teman-teman ada 4 file ini. Oke, sebenarnya file yang paling penting itu adalah 2 file ini ya, yaitu adalah Direct 3D Windower atau aplikasinya, dan yang kedua adalah sebuah file DLL yang digunakan sebagai encoder, mungkin bahasa kasarnya adalah sebagai encoder untuk menjalankan game teman-teman agar bisa dijalankan di window mode gitu, kurang lebih seperti itu. Sedangkan hook ini adalah digunakan untuk menyimpan gitu, mungkin bisa dibilang adalah menyimpan settingan dari teman-teman, bisa dibilang kayak gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ada semua file ini ya, minimal adalah 4 file ini gitu ya, seperti itu. Nah, setelah teman-teman buka, pokoknya silahkan teman-teman buka file ini, Direct 3D Windower, tapi ingat ya, teman-teman harus membukanya secara run as administrator. Karena kalau misalnya teman-teman tidak run as administrator, maka teman-teman tidak akan bisa memainkan gamenya. Walaupun teman-teman bisa membuka Direct 3D Windower-nya, tetap nggak akan bisa dibuka gitu ya, seperti itu. Nah, langkah berikutnya silahkan teman-teman menuju ke plus, add program, ya ini sama aja seperti add game gitu ya. Oke,
Nah, silakan teman-teman menuju ke game teman-teman. Oke, saya contohkan di sini saya menggunakan Platypus ya, game Platypus, game sejuta umat zaman dulu ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, di sini silakan teman-teman menuju ke exe-nya Platypus. Nah, setelah itu jangan dijalankan terlebih dahulu karena ada settingan yang harus dijalankan. Yaitu silakan teman-teman menuju ke gear di sini program option. Oke, setelah itu silakan menuju ke width dan juga height-nya, silakan teman-teman atur window-nya ya. Karena di sini mungkin ya, karena kebanyakan game-game Platypus atau game-game zaman dulu itu 4:3, maka saya akan coba untuk resolusinya seperti ini, 800 kali 600. Terus jangan lupa untuk centang use window mode-nya ini dicentang ya, karena kita menggunakan directory di windower ini untuk bisa window mode kan. Jadi jangan lupa. Nah, setelah itu silakan ini menu ID-nya kosongkan saja, yang sebelah sini juga kosongkan saja. Silakan menuju ke file DLL. Nah, inilah file DLL yang tadi kita butuhkan, yaitu ada di folder directory di windower yang tadi ya. Oke, di sebelah sini misalnya ya. Saya buka. Nah, file yang tadi ini, yang directory di hook ini, kita buka seperti ini, dan sudah beres. Oke, untuk settingan yang lain seperti ini dan ini, teman-teman diamkan saja ya. Cukup diamkan saja, tidak perlu diapa-apain. Kecuali kalau misalnya teman-teman mengerti ini apa, DirectX 7 itu apa bedanya, yang 8 apa, gitu. Silahkan mungkin teman-teman bisa ubah. Tapi, saran saya kalau misalnya teman-teman hanya bermain biasa saja gitu ya, tidak mengerti apa-apa, silahkan cukup ubah yang bagian sini saja. Setelah itu oke. Nah, silahkan teman-teman bisa jalankan gamenya secara window mode dan selamat sudah beres. Tapi ingat ya, teman-teman jangan jalankan lewat tombol play ini karena nggak akan bisa. Pasti ada tulisannya administrator right need to start hook. Padahal kita sudah menjalankannya tadi secara administrator, tapi tetap nggak bisa. Loh, kok kenapa? Nah, jadi jalankannya silahkan teman-teman menuju ke sini, klik 2 kali, dan walah terbuka. Seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa menjalankan game-game jadul ya, teman-teman yang menggunakan directory di secara window mode seperti ini ya. Oke, memang ada beberapa glitch di sini ya, untuk khusus untuk menunya. Kalau di Platypus ya, ini khusus untuk menunya saja gitu ya tuh. Memang ada glitch sedikit kayak gini, tapi tenang ya, itu cuman di menu saja. Kalau misalnya teman-teman silahkan coba di gameplaynya, itu bakal aman sama sekali. Oke, di sini saya akan cobakan ya. Mungkin salah satu ya, saya coba aja. Nah, seperti ini. Ini lancarnya sama sekali, bener-bener lancar banget ya, teman-teman. Nggak ada nge-lag sama sekali, nggak ada glitch lagi. Glitchnya cuman ada di menu-menunya saja gitu ya. Tuh, dan seperti contohnya seperti ini benar-benar aman sama sekali dan tidak ada glitchnya sama sekali. Jadi silahkan teman-teman bisa langsung download dan bisa install dan praktekkan langsung di komputer teman-teman. Dijamin aman kok, bener-bener nggak ada yang namanya mungkin bisa dibilang ya glitch atau kerusakan atau lain sebagainya ya. Jadi semoga teman-teman bisa paham dan bagaimana cara memainkan game secara window mode ya. Caranya adalah seperti ini dan ikuti dari awal sampai akhir ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys ya, mungkin cukup sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada kritik dan juga saran, silahkan bisa tuliskan saja di kolom komentar, kita berdiskusi. Oke guys ya, terima kasih yang sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nada Pradika, see you next time.